adik-adik, apa kabar nih semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Hilda Mardiana. Baik, pada video kali ini saya akan bahas tentang materi gerak benda dan juga makhluk hidup. Langsung aja yuk kita bahas tentang peta konsepnya. Baik adik-adik, di sini saya akan bahas tentang peta konsep gerak benda dan makhluk hidup terlebih dahulu ya. Nah, untuk peta konsepnya ini terbagi menjadi dua materi. Yang pertama itu ada gerak benda, yang kedua itu ada gerak makhluk hidup. Nah, untuk gerak benda itu dibagi menjadi tiga materi. Ada gerak lurus, ada gaya, dan juga ada hukum Newton, di mana gerak lurus itu membahas tentang jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, juga GLB dan GLBB. Untuk gaya itu akan membahas tentang gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Untuk hukum Newton itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya untuk gerak makhluk hidup itu ada gerak hewan, gerak manusia, dan gerak tumbuhan. Nah, pada video kali ini itu kita akan membahas tentang gerak lurus terlebih dahulu ya. Jadi ada jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, juga GLB dan GLB. Baik adik-adik, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ada pertanyaan dulu ya. Nah, di sini ada sebuah taksi, dia bergerak sejauh 100 meter ke arah timur. Setelah itu dia melihat ada penumpang dan dia balik lagi bergerak ke arah barat sejauh 20 meter. Terus penumpangnya mana? Baik adik-adik, dari contoh soal yang tadi kita bisa tahu bahwa taksi itu dia bergerak ya. Sebelum kita bahas ke jawaban dari soal yang tadi, saya mau bahas dulu tentang pengertian dari gerak itu sendiri. Jadi, gerak itu adalah perpindahan posisi benda dari posisi atau kedudukan yang satu menuju posisi atau kedudukan yang lainnya. Jadi, benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah dari titik acuan. Nah, titik acuan itu apa? Titik acuan itu adalah titik awal yang dijadikan sebagai patokan. Dari soal yang tadi itu kita bisa lihat bahwa titik acuannya itu adalah lampu jalan yang pertama. Selanjutnya mobil tersebut itu bergerak sampai ke lampu jalan yang kelima gitu. Selanjutnya, benda yang bergerak itu pasti memiliki lintasan. Lintasannya itu ada yang berupa garis lurus, melingkar, parabola, atau juga lintasan yang tidak beraturan. Pada pembahasan ini, kita akan bahas tentang gerak lurus, di mana gerak lurus itu ada berhubungan dengan jarak dan perpindahan, kelajuan, kecepatan, GLB, dan GLBB. Selanjutnya, di soal yang tadi itu kan ditanyakan tentang jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaannya dulu, perbedaan antara jarak dan perpindahan tersebut. Di mana pengertian dari jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dari titik acuan menuju ke titik akhir. Jarak ini dia merupakan besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan juga posisi akhir, di mana perpindahan itu adalah merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Baik, untuk soal yang tadi itu taksi itu dia bergerak sepanjang 100 meter ke
vektornya itu ke arah timur ya, karena perpindahan itu adalah merupakan besaran vektor, jadi dia memiliki arah juga. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan bahas tentang kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan itu adalah jarak per waktu dan kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Di mana kelajuan itu dia merupakan besaran skala karena hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Untuk kecepatan itu adalah besaran vektor karena dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk mempermudah mengingatnya, kita lihat bahwa di kelajuan itu terdapat huruf C, di jarak juga ada huruf C. Selanjutnya, untuk kecepatan itu terdapat huruf P, berarti dia hubungannya dengan perpindahan juga terdapat huruf P. Untuk mengukur kelajuan adalah speedometer, dan alat untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Suatu benda yang bergerak itu kecepatannya tidak selalu tetap, bisa berubah-ubah. Nah, kita lihat mobil ini, dia bergerak semakin cepat. Suatu benda yang kecepatannya berubah-ubah berarti dia mengalami yang namanya percepatan. Percepatan itu disimbolkan dengan huruf A dan satuannya adalah meter per sekon kilogram. Rumus dari percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, dalam gerak itu ada yang dimaksud dengan GLB atau gerak lurus beraturan, dan ada juga GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Untuk GLBB, kita bisa lihat dari segi kecepatan dan juga percepatan, di mana gerak lurus beraturan itu dia kecepatannya tetap dan tidak memiliki percepatan. Kalau untuk GLBB itu kecepatannya dia berubah dan dia memiliki percepatan. Sekianlah penjelasan tentang gerak lurus. Untuk materi selanjutnya silahkan dilihat di video selanjutnya ya. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Salam IPA semuanya.